Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kali ini di Kastiar, podcast Syiar Ngobrol Santai bersama Syiar Nuansa. Oh ya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Aku harap pada sehat semuanya di kala pandemi seperti ini ya. Dan dilancarkan rezekinya walaupun ada penerapan PPKM yang mungkin sedang dilakuin di kota teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya kenalin dulu nih teman-teman pendengar Kastiar. Aku Nara Hendra Galileo Suara, panggil aja Nara. Saat ini aku sebagai mahasiswa statistika Universitas Diponegoro angkatan 2020. Nah, teman-teman Kastiar, pada Kastiar sebelumnya nih, kita sudah membahas hal yang menyangkut mengenai perasaan nih, yang dikemas dalam tema dikit-dikit baper. Nah, pada kesempatan kali ini, dengan pembicara yang keren juga nih, yaitu Mas Dika, dan pastinya dengan bahasan yang tidak kalah menarik, dan isinya juga dijamin daging banget, teman-teman. Yang mana kita nanti akan membahas dan sharing-sharing mengenai adab bermedsos. Mungkin sebelumnya aku mau cek ombak dulu nih. Sebelumnya, halo Mas Dika, apa kabar nih Mas? Halo, alhamdulillah baik. Ini suaraku udah masuk ya. Masuk Mas, masuk. Oke, Mas Dika ini sendiri juga merupakan mahasiswa Sasika Undip angkatan 2018 dan beliau saat ini menjabat sebagai Kadep BPMIS Madani. Benar Mas? Ya, benar-benar. Oke. Kedorowan seperti itu. Gimana Mas di BPM Madani, apa ada kesibukan atau gimana untuk saat ini? Alhamdulillah. Oh iya, ini sekalian promosi deh. Jadi dari kami BPMIF Madani gitu ya tahun 2021 dalam waktu dekat nih ada program kegiatan yang namanya Mozaik atau pengenalan mentoring kepada adik-adik maba angkatan 2021. Jadi kamu yang dengerin podcast ini jangan lupa nanti hadir ya. Seperti itu. Udah. Oke, mantap Mas. Ini udah diajak sama Mas Dika nih, teman-teman maba nanti jangan lupa untuk join gitu ya. Oke, jadi kita di sini Mas akan sharing-sharing dan membahas sedikit banyak tentang adab bermedsos, di mana sekarang kita tahu ya Mas, banyak sekali yang boleh dibilang julid gitu ya di media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Nah, dan kita nanti juga insya Allah Mas akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah mengisi di kuesioner sebelumnya. Oke, mungkin aku mau sedikit kepo nih Mas. Pasti kalau kita main sosial media, entah itu Instagram, Twitter, Facebook, ada beragam tipe netizen gitu, mulai dari yang kalem, sedang, sampai bisa dibilang barbar sekalipun gitu Mas. Nah, menurut pandangan Mas Dika nih, adab yang benar ketika kita bermedsos, entah itu membuat status, mengomentari postingan, dan sebagainya, itu bagaimana Mas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Oke, terkait adab bersosmed atau bermedsos gitu ya. Yang dimana kita sama-sama tahu ya, ada yang barbar, kemudian ada yang tadi yang disampaikan Nara, ada yang kalem, ada yang julid, ada yang gibah dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita jauh membahas terkait medsos gitu ya, kita harus tahu dulu nih adab itu apa gitu. Nah, adab itu adalah suatu perilaku yang dimana perilaku tersebut itu membawa kita ke dalam kebaikan. Misalkan adab sehari-hari gitu ya, sebelum jauh ada sosmed atau teknologi internet dan sebagainya, kita sebagai anak adalah gak jauh-jauh ya, di lingkungan keluarga kita sebagai anak, adab sopan santun kita itu kepada kedua orang tua gitu ya, kepada mbah-mbah kita ya, dimana kita selalu menghormati beliau-beliau gitu, kemudian kita menaati perintah-perintah beliau dan lain sebagainya. Kemudian yang paling utama juga adalah bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya dan menaati. Itu adalah adab yang secara ringkas gitu ya. Dimana adab ini adalah suatu perilaku manusia gitu ya, perilaku manusia yang baik dan benar. Nah, kita masuk ke medsos sendiri atau media sosial. Ada sekarang ada TikTok, ada IG dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu gitu. Kita harus tahu dulu fungsi dari medsos itu apa gitu.
Kalau fungsi dari medsos yang sekarang udah terlupakan mungkin ya, yang dinomor duakan lah fungsinya, itu adalah menyampaikan informasi yang penting, Namun sekarang kita juga tahu gitu, dimana mungkin bisa yang paling utama adalah medsos itu digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang penting. Contohnya sekarang mungkin bisa meng-share terkait kebahagiaan diri gitu, meng-share terkait masalah-masalah atau aib bahkan gitu ya, nauzubillah, ke media sosial, kemudian dilihat orang lain, sebebas mungkin orang lain berkomentar, mengetahui dan lain sebagainya gitu. Nah, masuk ke intinya terkait adab yang benar ketika kita bermedia sosial. Itu adalah yang paling penting adalah kita berpegang teguh kepada ajaran dan syariat Islam. Contohnya, gitu ya. Contohnya, ketika ada hal-hal yang mungkin sekiranya juli tadi gitu ataupun gibah, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu. Bahkan jangan sampai kita membaca gitu. Karena ketika kita merasa tertarik nih dengan aib orang lain, itu pun diri kita sesungguhnya terancam gitu. Terancam ke dalam dosa itu tadi gitu. Dosa membuka aib orang, dosa ingin tahu bagaimana aib atau kekurangan orang lain gitu. Jadi sebisa mungkin kita memilah mana-mana aja yang bisa kita baca dan sebagainya. Tapi terkadang ya balik lagi gitu, kita sebagai manusia kadang khilaf dan ya udah, ketika kita kepo banget kita baca, kalau lebihnya seperti itu. Jadi ada yang benar dalam bermedia sosial adalah cara jangan sampai membawa diri kita sendiri ke dalam hal-hal keburukan yang bisa menimbulkan dosa ke diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, baik Mas. Berarti dalam kita bermain bermedsos itu yang pastinya selalu pegang teguh ya Mas pada ajaran dari syariat Islam, dan bahkan jangan sampai ikut gibah dan jangan sampai juga membaca postingan gibah tersebut gitu ya Mas. Iya, sebisa mungkin kita menghindarkan diri kita ke dalam hal-hal yang bersifatnya itu membuat kita dosa gitu dari media sosial itu. Oke, baik Mas. Nah, berarti secara tidak langsung ada batasan bermedsos bagi kita semua nih. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau begitu gimana sih Mas caranya agar kita terus istiqomah gitu Mas untuk selalu bijak dan berbuat baik di medsos seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas sedikit cerita sebelum masuk ke jawaban. Mas punya teman gitu. Mas punya teman, dia itu sering banget bilang kalau misal HP itu setan gepeng. Entah mungkin teman-teman pernah dengar istilah itu ya. Tapi bener banget gitu, setan gepeng. Setan yang menggoda kita gitu ya, menggoda kita banyak keburukannya dan bentuknya gepeng gitu kayak HP dan lain sebagainya. Ini tuh Mas tuh ketawa terus sama teman-teman waktu masa-masa ngobrol tentang setan gepeng. Nah, bagaimana sih caranya agar kita terus istiqomah gitu ya untuk selalu bijak dan berbuat baik di media sosial? Yang pertama, jangan sampai kita diperbudak terlebih dahulu gitu. Dengan apa? Dengan kita selalu ingat fungsinya media sosial itu apa. Gunakanlah seperlunya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai membuat kita itu menjadi seakan malas. Misalkan sebelum kita memegang HP atau punya media sosial, kita rajin nih belajarnya. Kita rajin membantu orang tua misalkan dengan bersih-bersih, menyapu, mengepel gitu. Namun ketika kita udah mengenal media sosial, kemudian kita tertarik, kemudian mendalami gitu ya, dan hingga akhirnya hal-hal yang sampai terburuknya adalah waktu kita hanya dihabiskan berpegang HP gitu. Salah satunya yaitu menghabiskan dengan bermain media sosial. Jadi jangan sampai kita itu diperbudak gitu sama HP, sama media sosial. Cara istiqomahnya adalah selain tadi yang Mas sebutkan itu, habiskan waktu kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Habiskan dan waktu kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah daripada memikirkan baik gitu. Memang kadang sulit ya,
kita mengucapkan hal-hal seperti itu mudah banget, tapi kalau misal kita aplikasiin itu bakal susah. Nah, itulah tantangannya gitu. Itulah tantangannya. Mungkin bisa Mas sampaikan juga bahwasanya HP ini juga bisa dijadikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana cara kita untuk menyikapi HP tersebut, bagaimana cara kita untuk mengontrol aktivitas bermedia sosial kita gitu dibanding beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita merasa menang nih, diri kita merasa menang, memenangkan bahwasanya kita nggak jadi budak media sosial, kemudian kita nggak berlebihan dalam media sosial, itu akan ada rasa nikmat dan kebaikan-kebaikan di dalam jiwa kita gitu. Mungkin itu. Oke, baik Mas. Pastinya untuk itu ya kalau ingat ya kembali fungsi medsos itu apa dan jangan sampai berlebihan dengan medsos gadget kita serta habiskan waktu kita untuk melakukan ibadah seperti itu ya Mas. Ya benar banget Nara. Oke, mantap Mas. Oke, setelah kita tahu ya tadi gimana sih caranya istiqomah, sekarang gimana sih Mas cara meyakini teman-teman kita nih agar berhenti dari sifat toksiknya lah bisa dibilang ketika bermain medsos. Walaupun sudah kita kasih tahu caranya dan kita praktekkan juga, tapi tetap aja bebal gitu. Gimana Mas? Oke, kata kerja cara meyakinkan kita ini kalau misalnya Mas menganggap adalah suatu usaha yang baik gitu, usaha yang baik. Dan para ulama gitu ya, para kiai menyampaikan bahwasanya ketika kita udah berniat melaksanakan suatu kebaikan, itu kita udah dapat nih pahala gitu. Kita udah dapat pahala. Apalagi kalau misal kita realisasikan. Ketika kita mikir hasil-hasil itu belakang ya. Ketika kita udah memiliki niat baik, kemudian kita realisasikan, itu akan berlipat ganda pahalanya. Entah hasilnya berhasil atau enggak, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terkait niat kita untuk meyakinkan atau membujuk atau mengubah teman-teman kita yang bersifat toksik gitu misalkan ya. Namun qadarullah kita udah berusaha banget nih, udah yakinin, udah dengan segala cara, namun teman kita tetap bebal gitu ya, atau mungkin tetap dengan sifat toksiknya, ya itu kita berserah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang perlu kita tahu, hidayah itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sekelas Rasulullah SAW pun sifatnya gitu ya, dan tugasnya hanyalah menyampaikan kabar gembira, menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya entah diterima ataupun enggak gitu ya, itu ya urusan orang lain gitu, urusan orang lain dan bukan urusan kita, karena tugas kita itu hanya menyampaikan selayaknya Rasulullah gitu. Ketika Rasulullah pun menyampaikan atau berdakwah gitu ya ke zaman jahiliyah, ke zaman kaum Quraisy dan lain sebagainya, ada satu kisah gitu di mana salah satu paman beliau, paman Rasulullah SAW, ada juga yang didakwahi namun kebal gitu, nggak mau masuk Islam hingga akhir hayatnya. Nah, itu salah satu kisah yang mungkin kita sama-sama tahu semuanya, bahwasanya paman Nabi pun itu juga menolak untuk masuk Islam gitu. Apalagi kalau misal zaman sekarang, dan kita pun bukan Rasul, bukan Nabi dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita memiliki niat baik, itu adalah suatu anugerah yang sangat besar gitu, sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita hanya berniat baik pun kita belum melaksanakan, insya Allah kita akan dapat pahala dan kebaikan-kebaikan. Apalagi kalau misal kita melaksanakannya gitu, kita merealisasikannya, apalagi dengan kita beramal jama'i, dilaksanakan dengan kelompok-kelompok gitu. Entah hasilnya maksimal atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika memang usaha kita enggak merubah teman kita hilang dari sifat toksiknya, ya usaha yang terakhir adalah kita dengan mendoakannya. Karena tiada usaha yang paling utama selain kita berdoa. Seperti itu, Nara. Oke Mas, berarti kita berserah saja lah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu juga datangnya dari Allah gitu ya Mas, dan yang terpenting ya kita udah menyampaikan dan menasihati gitu ya Mas. Benar-benar banget.
Kalau dari Mas Dika sendiri nih, alangkah baiknya medsos seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain itu digunakan untuk apa sih Mas? Agar amalan pahala kita tuh terus mengalir dan terhindar dari yang namanya dosa jariah. Seperti itu Mas. Oke, alangkah baiknya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ini sebenarnya Mas masih sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar ya. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, bagaimana caranya sih mempergunakan media sosial ini agar kita mendapat pahala? Salah satunya adalah media sosial kita bawa ke dalam kebaikan-kebaikan. Contohnya yang paling awam, paling umum adalah kita dengan meng-share misalkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan artinya. Kemudian dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian kata-kata mutiara, kemudian kata-kata ajakan dalam kebaikan, gitu. Nah, mungkin soalan yang paling penting terkait ketika kita membawa media sosial kita ke dalam hal kebaikan adalah kita merasa diri kita belum pantas, gitu. Merasa diri kita belum pantas, merasa orang lain nantinya takut menganggap kita so alim dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal itu sebenarnya mungkin kalau Mas bisa nganggap adalah muncul dari godaan setan, gitu. Ketika kita udah memiliki niat tadi ya, memiliki niat baik, misalkan mengincar kebaikan gitu, kemudian ada pikiran-pikiran yang lewat gitu ke pikiran kita, yang akhirnya membuat kita nggak jadi merealisasikannya, padahal sesungguhnya bisa jadi itu membuat kita menjadi pahala yang terus menerus gitu ya. Ketika kita memposting satu postingan yang itu bisa membuat orang lain mengikuti, kemudian orang lain itu meng-share ke media sosialnya dan sebagainya, itu akan menjadi pahala yang turun-temurun. Itu jadi alangkah baiknya kita jangan sampai memikirkan berlebihan terkait ketakutan kita atau merasa diri kita belum baik, merasa orang lain nantinya takut membuat atau mengecap kita soal dan sebagainya. Biarkanlah orang-orang itu tadi menyampaikan apa aja yang pengen disampaikan ya gitu. Kita cukup mengurusi diri kita sendiri, yaitu kita fokus untuk banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan, salah satunya dengan mempergunakan sebaik mungkin media sosial kita, seperti itu. Nah, berarti tentunya kita terus membawa medsos kita tuh pada kebaikan, seperti hadis, kata-kata ajakan dan kebaikan. Jadi biarkan dicap alim, yang penting kita tetap fokus berbuat baik, ya Mas. Iya, benar banget. Oke, mantap banget Mas. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab nih Mas. Aku bakal bacain pertanyaan dari teman-teman yang kemarin udah ngasih pertanyaan ke kita seperti itu. Mungkin langsung aja, yang pertama ada dari Mas Ahmad Bayu dari Bengkulu sebagai mahasiswa. Jadi Mas Ahmad Bayu ini bertanya, bagaimana sih Mas tentang kebebasan pendapat di media sosial? Seperti itu. Oke, tentang kebebasan pendapat di media sosial. Kita kebebasan pendapat di media sosial, sebenarnya Mas ini masih belajar juga gitu ya terkait bagaimana sih cara kita menyampaikan pendapat kita gitu dengan bebas di media sosial. Namun yang Mas tahu dari pengalaman dari yang Mas lihat juga dari selama ini yang Mas terjun juga gitu ya ke media sosial Instagram salah satunya, lebih banyak ketika pendapat-pendapat diri kita disampaikan ke dalam media sosial itu lebih banyak hanya mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, atau istilahnya ibaratnya hanya mendatangkan keburukan lah gitu, nggak dapat apa-apa, nggak dapat hasilnya dan lain sebagainya. Contohnya ketika ada suatu kebijakan gitu ya atau pemerintah, kemudian dari warga kita pun ada hal-hal yang sekiranya merasa nggak sependapat nih, merugikan dan lain sebagainya, kemudian kita menyampaikan di kolom komen gitu ya, itu sebenarnya hal-hal yang sia-sia aja gitu, justru itu hanya menghabiskan waktu kita dan lain sebagainya gitu. Nah, karena menurut Mas sendiri kebebasan pendapat itu akan jauh lebih maksimal ketika kita dipertemukan secara tatap muka, kita bertabayun gitu ya ibaratnya kalau misalnya dalam Islam seperti itu.
Jadi kebebasan pendapat di media sosial ini boleh-boleh aja, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk minimalisir mungkin perkataan-perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain seperti itu. Lebih amannya kalau Mas sendiri, Mas gak banyak komen, hanya cuman membaca, hanya cuman oh ya gini lah sebagainya. Jadi nggak terlalu ambil pusing lah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya pendapat itu boleh-boleh aja Mas, tapi harus meminimalisasi keburukan ataupun hal-hal yang bisa dibilang sia-sia seperti itu ya Mas. Benar-benar. Oke. Oke, mungkin selanjutnya Mas ada dari Kak Teris dari Cirebon sebagai mahasiswi. Jadi Kak Teris ini bertanya, apa benar kalau post foto di medsos itu jadi dosa jariah Mas? Oke, kalau post foto dosa jariah ya. Kalau ini lebih ke mungkin akhwat ya atau perempuan gitu. Kalau setahu Mas. Jadi ada yang namanya ketika kita kebanyakan ketika kita memain sosial media, apalagi zaman sekarang gitu ya. Nauzubillah, perempuan misalkan yang berhijab gitu. Bahkan pun tidak menunjukkan bagaimana dia cara berhijab, bagaimana fungsi hijab itu dan sebagainya. Dan kemudian juga mungkin posting foto, entah foto itu yang mengandung khawatir gitu ya, ketika kita posting diri kita sendiri, khususnya sebagai perempuan gitu ya. Apalagi yang mungkin auratnya terbuka dan lain sebagainya, itu bisa dilihat laki-laki banyak gitu ya, laki-laki banyak, orang-orang umum gitu ya. Dan khawatirnya ketika orang yang melihat foto tersebut, kemudian syahwatnya atau nafsunya itu naik gara-gara melihat itu yang namanya udah zina gitu, zina mata itu namanya. Dan disitulah dosa itu hadir gitu. Lama. Jadi sebaik mungkin khususnya ini bagi adik-adik ataupun kakak-kakak atau semuanya yang mendengarkan podcast ini, sebisa mungkin itu jangan sampai postingan atau foto kita yang kita posting itu nantinya bisa mengandung syahwat yang nantinya dirasakan oleh laki-laki misalkan ketika melihatnya, itu akan menjadi dosa jariah kepada kita gitu. Ketika dipandangi dengan bebas, kemudian ya pokoknya itulah kurangnya seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya laki-laki mah kebanyakannya enggak, yang penting menutup aurat gitu ya, menutup aurat dan lain sebagainya. Sampai post foto yang bisa mengundang syahwat yang melihat, jangan sampai posting sesuatu yang bisa menyakiti hati orang lain gitu ya. Benar-benar. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya Mas, dari hamba Allah asalnya Jawa Tengah sebagai mahasiswa. Jadi hamba Allah ini bertanya, apakah kita hanya dengan repost atau share potongan-potongan video dakwah Ustadz itu bisa mendapatkan pahala Mas? Oke, terkait pahala ya. Kita sendiri itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi namun terkait bagaimana cara kita untuk mendapatkan pahala, cara kita untuk menuju surga, alhamdulillah Rasulullah pun sudah menuntun gitu ya. Kemudian hingga masa sekarang diteruskan oleh para ulama, para kiai dan sebagainya. Dan ketika kita merepost share postingan video dakwah Ustadz gitu ya, insya Allah itu merupakan salah satu cara untuk berdakwah gitu. Dakwah kan usahanya ada beda-beda gitu ya. Ada yang dengan bersolawat, ada dengan nasyid, kemudian ada dengan video dakwah dan lain sebagainya. Nah ketika kita ikut nih menyampaikan video dakwah, yang terpenting video dakwah itu tidak mengandung memecah belah suatu umat gitu ya. Namun kita video dakwah itu fokus gitu ya, fokus ke dalam misalkan mengajarkan hal-hal yang kebaikan, bagaimana cara minum yang baik dan benar sesuai sunnah Rasul. Nah itu insya Allah gitu ya, insya Allah akan mendapatkan pahala dan kebaikan-kebaikan. Namun sebelum kita berbuat baik gitu ya, jangan sampai kita memberikan pahala itu sendiri dulu. Yang poin penting yang harus kita sebagai seorang muslim ingat adalah tugas kita di dunia ini.
tugas kita diturunkan, ditingkatkan adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nih caranya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan menyampaikan kebaikan, dengan berdakwah, membantu berdakwah. Salah satunya ya dengan meng-share video postingan dakwah ustadz dan lain sebagainya. Kalau terkait bisa mendapatkan dakwah, Mas jawab ya itu prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, berarti walaupun sepele repost atau share aja itu bisa tetap mendapatkan pahala asal buatnya itu menantu ajakan kebaikan seperti itu, Mas. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Rizky dari Jawa Timur sebagai mahasiswa. Jadi Mas Rizky bertanya bagaimana cara memilah video-video dakwah di medsos seperti Instagram, YouTube yang baik agar kita tidak termakan hoax. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Video dakwah agar tidak termakan hoax. Ya, mungkin lebih tepatnya terkait video dakwah yang tidak menyesatkan gitu, mungkin bisa dibilang gitu ya buruk-buruknya. Nah, kalau Mas sendiri gitu ya, kita harus cari ustadz atau ulama yang benar-benar kita paham betul gitu bagaimana latar belakang beliau. Bagaimana apakah kita juga nyaman ketika mendengarkan atau enggak, itu juga mempengaruhi gitu. Yang kita hanya mendengarkan saja kemudian memasukkan dengan mentah gitu ya, dengan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh ustadz atau ulama tersebut gitu. Mungkin bisa juga kita bandingkan misalkan pembahasan terkait apa suatu persoalan ustadz pertama kemudian ustadz kedua, kita cari nih mana yang menurut kita habis itu kita udah nyaman ya ikuti apa katanya kita gitu. Namun terkait agar tidak termakan hoax gitu ya, bagaimana cara kita untuk memilah itu tadi gitu. Salah satunya kita harus tahu dulu bagaimana latar belakang ulama tersebut. Seperti itu. Itu adalah cara satu hal yang paling aman menurut Mas ya. Seperti itu. Baik Mas, berarti harus paham betul latar belakang pendakwahnya dan nggak menelan itu saja apa yang dikatakan gitu ya Mas. Benar banget. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Mas dari orang biasa asalnya Jawa Tengah, juga Jawa. Katanya mungkin agak out of the topic dari ada bermedsos di media sosial, namun menyangkut media sosial. Jadi beliau ini bertanya, gimana sih caranya mengoptimalkan media sosial itu buat konten kreator? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang bilang medsos itu sumber cuan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini Nara juga pernah mendengar cuan dan juga gitu. Kalau buat konten kreator ini sendiri lebih identik dengan mencari nafkah gitu ya, atau mencari pundi-pundi cuan, ataupun juga bisa dikaitkan dengan meng-share kebaikan-kebaikan, salah satunya dengan dakwah kreatif dan lain sebagainya, membuat OA kebaikan-kebaikan, membuat OA postingan kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Nah, cara kita mengoptimalkan ya kita bangun mulai dari dengan diri kita sendiri. Gitu. Salah satunya adalah kita meneguhkan prinsip dan teguh pendirian diri kita gitu. Sebenarnya kita mau ngapain sih dengan media sosial ini gitu? Apa yang kita tuju, apa yang kita harapin dari media sosial ini. Misalkan seperti Mas mengharapkan media sosial itu dipergunakan sebaik mungkin. Salah satunya bisa sebagai fasilitas untuk mengajak kebaikan. Nah, poin yang paling penting dalam keberjalanan waktu adalah keistiqomahan. Mas itu udah pernah merasakan gitu ya. Mas sendiri itu yang namanya Ihsan Ayo pernah vakum kurang lebih berbulan-bulan karena dengan kesibukan organisasi, jadi Mas nggak bisa memegang lagi dan sebagainya. Ya akhirnya alhamdulillah bisa memulai kembali, menunjukkan kembali. Dan keistiqomahan itu yang benar-benar diuji gitu. Bagaimana cara kita untuk istiqomah untuk terus berinovasi dengan media sosial yang ada,
kemudian kita juga menambah ilmu-ilmu bagaimana cara mendesain, kemudian membuat editing video dan lain sebagainya. Jadi ya terpenting adalah niat kita kuatin lagi apa sih yang mau kita tuju, apa yang mau kita harapin dari media sosial dan konten kreator yang harapkan kita bisa terjun di dalamnya, seperti itu. Oke Mas, berarti yang pertama tentunya itu harus muatin niat dan dan jelas tujuannya itu apa sih yang mau diharapkan ya dari metode yang kita gunakan ya Mas. Benar-benar. Oke, mantap banget Mas Dika jawabannya. Mungkin karena pertanyaannya sudah habis nih Mas, kita langsung saja dari Mas Dika untuk memberikan sedikit banyak closing statement nih buat teman-teman agar lebih memanfaatkan media sosialnya dengan hal kebaikan atau lebih beradab lagi dalam bermedsos seperti itu Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah teman-teman yang terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mungkin aku pribadi sedikit menyampaikan reminder ini pun khusus buat aku juga gitu ya, khususnya buat aku juga. Nantinya di mana semua orang nggak peduli kepada diri kita sendiri. Semua orang hanya peduli dengan diri mereka masing-masing gitu. Bahkan ibu kita, bahkan saudara kita, bahkan ibu yang sedang menyusui pun mereka nggak peduli dengan bayi-bayi mereka gitu. Itu di saat hari akhir nantinya. Dan hanya ada satu manusia yang peduli dengan kita gitu. Siapa? Itu Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan syafaatnya gitu. Jadi sebelum masanya tiba, selagi kita masih diberikan panjang umur dan sebagainya, yuk kita sama-sama senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Contohnya, salah satunya adalah dengan bermedia sosial. Media sosial akan mengantarkan kita ke dalam surga ketika kita membawa media sosial itu ke dalam kebaikan. Namun ketika media sosial itu kita bawa ke dalam hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk, itu akan membawa kita ke dalam dosa dan akhirnya mungkin akan susah gitu membawa kita ke dalam surganya. Jadi bisa dibilang media sosial itu adalah neraka kita ataupun menuju surga kita gitu. Yang terpenting dari sekarang, yuk kita sama-sama terus menuntut ilmu, menambah ilmu kita, wawasan kita, agar kita menjadi orang yang berilmu. Kemudian kita bisa nih mengolah media sosial yang baik dan benar, agar juga tidak terombang-ambing dengan teknologi atau era yang semakin kesini semakin berkembang. Itu yang bisa Mas sampaikan terkait beradab. Tetaplah menjadi manusia yang beradab sopan santun, baik, beradab dengan orang lain, dengan orang tua, maupun beradab dengan hal-hal teknologi dan lain sebagainya. Adab itu jauh lebih penting daripada ilmu, karena ketika kita berilmu nih, ilmu kita tinggi, namun kita nggak beradab, itu justru akan membuat diri kita semakin bodoh dipandang orang lain. Namun ketika kita ilmunya kurang atau pas-pasan, tapi kita adabnya baik, alhamdulillah gitu, adabnya baik, tuturnya baik dan lain sebagainya, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia. Mungkin itu yang bisa Mas sampaikan. Afwan kalau ada salah kata, itu datangnya dari saya sendiri karena manusia ya. Dan kemudian kalau ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Baik, mantap sekali Mas. Closing statement dari Mas Dika, tentunya kita ya senantiasa melaksanakan terus dan mengajak kebaikan. Salah satunya tadi kata Mas Dika melalui media sosial, dan tentu kita harus terus memanfaatkannya dengan hal yang baik-baik seperti itu. Nah, tidak terasa nih udah habis aja waktu kita berbincang di Kastiar Podcast Syiar, ngobrol santai bersama Syiar Nuansa dengan tema yang menarik banget tadi, dan kita udah diskusi banyak, yaitu adab bermedsos. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Dika buat ilmunya dan
kesempatan diskusi bareng Mas nih. Oke, sama Nara. Insya Allah. Terima kasih juga ya kepada Nara dan teman-teman nih panitia. Semoga berkah. Barakallahu fikum. Amin, semoga berkah. Dan semoga kita selalu dikelilingi hal-hal yang baik dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya di podcast syiar selanjutnya.